Oke, eh, harusnya udah ke record. Halo semua, tim yang lain juga. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang kalau misal kalian jadi pakai Next.js, eh, aku bakal ngejelasin gimana cara pakai Next.js itu. Maksudnya bukan cara keseluruhannya, tapi seenggaknya tips dan trik pas pakai Next.js. Sebenarnya Next.js itu sama aja kayak React biasa, cuman ditambah fitur-fitur baru kayak routing dan lain-lain yang sebenarnya bisa kalian baca di dokumentasinya kayak apa sih fungsi-fungsi yang disediain Next.js dan lain-lain. Jadi kayak bakal mudah banget dan aku buat kalian yang belum nentuin mau pakai apa buat front end-nya, aku saranin pakai ini. Nah, biar gampang juga, biar kalian bisa langsung seenggaknya ada kebayang tentang gimana itu cara pakai Next.js tanpa harus nyoba satu-satu di dokumentasi ini. Aku udah nyiapin repo yang di sini itu mirip, istilahnya mirip sama case kalian. Jadi di sini kan kalian sebagai front end akan berhubungan sama API yang disediain sama anak back end. Nah, di sini di contoh ini aku juga ngelakuin hal itu. Jadi ini tuh kayak sebuah website blog. Jadi kalau kalian tahu blog itu kan ya kayak postingan yang punya title atau judul dan punya apa isi gitu. Nah, jadi di sini itu eh, aku pakai Next.js buat ngebuat ini dan di sini ada beberapa fitur mulai dari halaman utama yang isinya list dari blognya. Terus kalau blognya dipencet bisa masuk ke blognya dan di sini kalian juga bisa login, bisa register juga, register dulu kalau mau nyoba dan bisa login kalau udah punya buat anu buat istilahnya ngebuat post baru. Nah, di sini misal aku mau buat post baru, nah bakal ketambah di sini. Jadi intinya itu ini tuh kayak aplikasi yang bakal merepresentasikan kayak fungsi-fungsi yang nanti akan kalian lakuin di project kalian masing-masing. Ini emang nggak persis sama project kalian, tapi kayak contohnya di sini kan dia punya login dan register. Nah, itu mungkin cocok dan bisa diimplementasiin sama Toolbank. Terus di sini juga ada proses create, read, eh, update dan delete-nya nggak ada, tapi nanti kalau aku sempat bakal aku tambah biar orang bisa ngehapus atau nge-update postnya juga. Jadi ini kayak ada proses request di sini, maksudnya kayak nge-request ke API backend buat nerima post apa aja, terus juga ada buat nerima satu post, ada buat nge-create satu post, ada buat login, register, dan lain-lain. Nah, ini tuh semuanya di Next.js. Dan eh, di sini aku juga eh, tadi ngebuat API-nya juga, tapi karena kalian kalian anak front end, jadi sebenarnya nggak usah apa risau sama backend sama proses backendnya. Yang penting ini tuh dia outputnya nanti akan jadi sebuah URL yang kayak gini. Sebelumnya si Daryl sama Pelangi kayak tahu nggak? Udah tahu kan API itu gimana? Ingat Eh, bagian kecil aja sih dari yang udah diajarin di Genex dulu, Mas. Iya sama Mas. Jadi API itu sendiri dia adalah eh, ya sebuah apa ya istilahnya? Sebuah sistem
yang dimana dia itu cuma mengembalikan data yang sifatnya adalah data data JSON atau data mentah lah istilahnya. Dan di sini tuh terserah kalian buat berinteraksi sama data ini. Kayak jadi kan ini eh, di contohku ini tadi aku ngelis isi ngelis blok apa aja yang ada di aplikasi ini. Maksudnya yang ada di database. Nah, di API-nya dia itu sebenarnya cuman bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Jadi kayak ada ya istilahnya JSON lah. Dia cuman struktur data JSON doang eh, yang harus diolah oleh anak front end. Nah, jadi di sini kan dia cuman JSON gini. Dan di sini aku olah sedemikian rupa biar bisa enak dilihat. Jadi bukan tulisan doang. Nah, API itu kayak gitu. Selain selain nge-serve data, selain ngasih kamu data, dia juga bisa untuk selain datanya dari API ke kamu, itu bisa dibalik juga. Kamu yang ngasih data ke API. Contohnya adalah proses login. Proses login sama register, itu dia kan datanya dari user. Nah, data ini dikirim lewat API ini biar bisa masuk ke database kayak gitu biar datamu bisa ke record kayak gitu. Nah, mana tadi? Nah, terus habis itu nanti kan kamu pas Pak buat ini buat case-nya Toolbank ya. Kan Toolbank pastinya dia bisa login. Terus pas login ada user, ada bengkel. Habis itu eh, si si bengkel bisa nge, apa kayak ngebuat bengkelnya gitu. Terus bengkel itu bisa dilihat sama user. Nah, itu nanti dia sebenarnya ada dokumentasinya. Jadi kayak kalian nggak usah mikir fitur lagi. Maksudnya tetap mikir fitur dalam artian tuh fitur front end-nya kayak bentuknya mau dibuat gimana. Tapi kan itu ada desainnya juga. Maksudnya kayak ya kalian sebenarnya tinggal ngeimplementasiin dari fitur yang udah disiapin back end sama desain yang udah disiapin UI UX. Contoh dokumentasinya nanti gimana? Ini aku sebenarnya API ini nggak ada dokumentasinya, tapi ini contoh eh bentar, masih nyala nggak ya? Contoh dokumentasi dari suatu API. Nah, nanti pastinya kamu dari back end itu bakal dapat sesuatu sesuatu yang kayak gini. Jadi ini tuh namanya eh, dokumentasi dari suatu API. Oh, udah mati. Pakai yang ini sih. Ini tuh dokumentasi dari suatu API di mana kalian bisa lihat fungsi-fungsi dari kalau ini tadi kan yang aku kasih tahu di sini kan post. Tapi gimana kira-kira kalau ternyata selain post ini ada banyak fungsi yang lain? Kan nggak mungkin kita nyoba satu-satu di sini kan, di Chrome kan. Nah, itulah fungsinya dokumentasi. Nah, jadi mulai dari login, nah ini kayak data apa yang kalian kasih, terus nanti data apa yang mereka balikin, sampai kayak yang fungsinya nge-serve data kayak post tadi, itu nanti akan ditulis di dokumentasi API. Nah, ini kayak kalian tinggal baca aja gitu. Mungkin kalau yang pertama kali baca dokumentasi API pasti agak bingung. Soalnya kayak ini tuh apa sih? Example request, example response, dan ini tuh apa nggak tahu. Nah, mungkin kalian bisa ya sedikit baca-baca tentang API. Kayak seenggaknya kalian lihat eh, lihat kayak diagram gitu. Kayak sebenarnya API itu apa sih? Jadi kayak biar nggak bingung gitu pas baca.
Nah, ini sih, ini kayak bisa menggambarkan lah. Jadi ini front end kalian, terus ini tuh internet, dan ini tuh API. Nah, jadi request yang kalian lakukan di web, di browser, pas kalian buka web, dan respon yang dikasih itu sebenarnya asalnya dari API. Dan API ini dia akan berhubungan sama database, kayak gitulah intinya. Nah, ini API. Terus cara pakai API-nya itu gimana sih? Nah, kalian bisa mungkin kalau mau nanti juga nggak apa-apa, kalau mau sekarang juga nggak apa-apa. Kalian bisa clone ini, bisa git clone ini ke laptop kalian masing-masing, terus sambil dibuka. Nah, ini halaman ya ini tampilannya kalau udah dibuka. Jadi nanti bakal banyak banget file dan folder di sini karena ya tadi itu bukan starter doang, tapi udah aplikasi yang bisa dibilang fiturnya jadi. Nah, mungkin satu-satu dulu ya. Ya, app ini ya kayak yang aku jelasin dulu. Jadi folder-folder di app ini tuh merepresentasikan eh, root atau URL, yang terluar itu slash kosong, yang folder di dalamnya itu berarti kalau ini folder dashboard, berarti itu dia slash dashboard. Kalau folder login dia slash login, folder register dia slash register. Terus habis itu, nah kalau folder-folder yang kayak gini tuh apa maksudnya? Dia itu artinya URL yang dinamis. Nah ini balik lagi kalian harus baca dokumentasi dulu, tapi buat eh, nyontoin aja URL yang dinamis itu gimana sih? Nah, kalau aku ngeklik post ini kan eh, dia punya ID dan judul yang beda-beda ya. Jadi kayak ini contohnya. Ini dia kan /7, ini /8. Nah, tapi kayak kan aku nggak mungkin buat folder yang beda sesuai banyak dari blognya atau postnya. Nah, itulah fungsinya ini. Jadi semua yang semua yang masuk itu kayak /7, /8, /9, slash apa aja, dia akan masuk ke sini. Kayak gitu. Nah, terus di dalamnya masing-masing kan ada page.js. Itu buat isi dari halamannya. Nah, di sini aku juga nerapin kayak ke home dulu deh, ke home. Nah, di sini aku juga nerapin yang udah aku ajarin di Genix dulu, yang namanya komponen React komponen. Jadi kalau yang di contoh starter tadi kan dia ya udah kan semua kodenya jadi satu di sini. Kalau misal gitu sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman di sini kayak biar aku buat sebagai komponen biar lebih enak dibaca dan lebih bisa di-maintain lah. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan kode dari halaman home-nya. Nah, di sini kayak aku kasih H1 yang tulisannya Genix Block, dan aku kasih komponen login button dan post list. Nah, jadi ini itu H1-nya, ini komponen login button, dan ini post list-nya. Kalau kita buka salah satu, bisa login button. Nah, di sini akan ada komponen React yang ada isinya, kayak gitu. Sama halnya kayak post list. Itu ya komponen React yang ada isinya. Dan itu dibuat di mana? Sebenarnya dari Next.js sendiri dia nggak nentuin kayak kalau mau buat komponen itu ditaruh di mana, dia nggak nentuin, nggak ada keharusan. Tapi di sini akhirnya aku buat folder components di dalam src yang isinya itu cuman komponen-komponen doang.
yang nanti aku panggil di page kayak gitu. Jadi misal aku mau buat komponen button buat back, ya aku buat komponen back button. Aku buat komponen buat login, buat tombol login aku buat kayak gini logout. Terus selain itu juga misal oh aku mau buat form, komponen form gitu, login form sama register. Nah, aku buatnya di komponen. Terus nanti di halaman yang bersangkutan, dia tinggal panggil aja kayak gitu. Ini bakal berguna kalau misal nanti halaman kalian udah kompleks banget. Jadi misal di satu halaman ada banyak section. Kayak ini deh contohnya, kan ada judul, ada sidebar, ada navbar, sama ada sidebar lain. Nah, itu kan kalau misal jadi satu kode di sini kan agak panjang banget ya. Nah, itulah kenapa nanti pasti di sini itu di source code-nya dia dibagi-bagi jadi komponen-komponen kayak gitu. Itu buat konsep dari komponen. Eh, s- Kalau misal ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ya, Daryl. Bisa langsung potong aku aja. Oke Mas, masih aman Mas. Oke. Terus kita lanjut ke konsep gimana. Oke, tadi kan ada komponen routing dan styling juga nih pakai Tailwind. Nah, oke, berarti eh, dari segi kayak eh, dengan pengetahuan yang kalian udah dapet ini, harusnya kalian kayak udah bisa seenggaknya buat suatu halaman, suatu web yang punya lebih dari satu halaman dan dia berstyling. Istilahnya itu web statis. Kayak apa ya contohnya ya? Web yang nggak butuh data gitu. Harusnya kalian udah bisa buat kayak gitu. Nah, tapi sekarang gimana kalau misal kita harus berhubungan sama API? Kan web kita bukan cuma landing page ya. Kayak contohnya landing page tuh ini. Kalau gini kan ya udah meskipun ini web eh, webnya emang bagus, tapi kan dia kayak isinya ya udah kayak informasi yang statis. Kayak ya bisa sih isi dari website ini ganti, tapi kan eh, normalnya informasi ini kan akan sama terus kalau misal nggak ada perubahan kayak perubahan desain di webnya. Nah, itu namanya website statis. Harusnya kalau kalian udah tahu tentang routing, styling, dan komponen di React, kalian udah bisa buat kayak gini. Paling seenggaknya versi sederhananya. Jadi kalau di Figma kalian nanti itu ada kayak halaman landing page yang sekiranya uh, cuman tulisan-tulisan, desain, dan nggak butuh berhubungan sama data. Nah, harusnya dengan kalian tahu tentang routing, komponen, dan styling itu, kalian udah bisa buat. Nah, terus sekarang masalahnya kalau mau berhubungan sama API, sama data. Nah, oke, anggap aja dari teman backend kalian udah jadi API-nya. Nanti yang akan dikasih kalian itu dua. Satu ya ininya, endpoint-nya atau URL-nya. Dua, dokumentasinya. Terus dari situ yang harus dilakuin apa? Yang harus dilakuin, kalian lihat dulu kayak di Figma. Oh, fungsi-fungsi yang di request sama klien tuh apa aja sih? Ya, misal ada login, register, terus misal ngelis bengkel dan lain-lain. Terus kalian kayak cocokin di sini. Oh, sebenarnya eh, nggak harus langsung cocokin di sini. Ini terserah preferensi kalian mau kerjanya gimana. Ada dua, istilahnya ya dua case lah. Kalian mau nggak approach-nya gimana? Yang pertama, kalian mau membuat stylingnya dulu. Ya udah, jadi kayak dari Figma kalian buat stylingnya dulu kan kalau yang aku bilang tadi kalau cuman kayak gini kan kalian bisa tanpa API ya. Nah, jadi maksudku anggap aja ada list nih kayak hmm, ini aku cari contoh.
Anggap aja di Figma kalian ada yang kayak gini tiba-tiba. Nah, ini kan mirip toolbank nih. Bentar. Ini kan mana tadi? Nah, ini mirip toolbank kan. Ada fitur chat. Terus ada, anggap aja ini kayak semacam list bengkel gitu. Nah, eh, tadi yang kayak kataku, approach yang pertama itu kalian buat front end-nya dulu. Kayak ya udah, aku mau buat anggap aja komponen bubble chat. Nah, terus kalau belum ada datanya gimana? Nah, itu bisa kalian isi data dummy dulu. Kayak data dummy itu apa? Data dummy itu adalah ya udah kayak misal mau buat bubble chat nih, kayak gini. Nah, ini. Jadi anggap aja gini. Nah, anggap aja ini kayak ini udah ada stylingnya gitu, udah ada stylingnya. Nah, tapi kan kita belum ada datanya. Ya udah kayak lorem ipsum gitu dulu. Kalian tulis lorem ipsum bla 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 gitu dulu. Terus kalian coba bentuk-bentuk sesuai request dari desainnya. Nah, kalau udah kalian cek nih yang butuh API apa. Misal kalian udah buat komponen dummy dari list suatu bengkel. Terus kalian cari di sini kayak list bengkel gitu. List bengkel, get all bengkel misal gitu. Terus kalian cari anunya, cari kayak endpoint-nya. Nah, di sini tuh nanti bakal ada keterangannya. Kayak mungkin di sini localhost, terus slash API slash blocking. Nah, tapi ini localhost-nya kalian ganti sama ininya. Jadi sekarang dapat kan? Kayak kalau di sini contohnya, berarti kalau mau ambil semua post, harus nge-akses URL slash post. Nah, di sini kalau mau nge-akses booking, URL slash API slash booking. Nah, kalau udah dapat, URL-nya, langsung kalian bisa implementasiin ke front end. Nah, ini proses implementasinya yang agak bisa dibilang rumit lah. Nah, kalian buat contoh gimana cara menggunakan API buat ngambil datanya dan eh, ngasih ke user, kita bisa pakai contoh di sini komponen post list. Jadi komponen post list ini aku buat fungsinya adalah untuk ngambil data dari API dan menyajikan data itu jadi bentuk kayak gini. Nah, gimana itu prosesnya? Nah, mungkin pas kalian lihat pertama kali pasti ya agak bingung pastinya. Tapi wajar, nggak apa-apa. Dilihat pelan-pelan dulu. Eh, jadi eh, gampangnya ini tuh adalah komponen suatu React komponen yang eh, nge-fetch data dari API, ngambil data dari API, terus nyajiin data tersebut jadi eh, suatu yang enak dilihat kayak gitu. Nah, di sini kalau kalian ngikutin pelajaran Genix yang dulu tuh ya udah cara ngedeklarasiin React komponen kan ya kayak function. Kayak function terus nge-return komponennya. Nah, terus ini yang di atas-atasnya ini apa? Ini tuh cara kita nge-fetch data. Nah, aku bakal nge-breakdown satu-satu eh, buat contoh. Yang pertama ini dulu. Ini tuh kalian nggak usah eh, penjelasannya agak susah sebenarnya. Kayak ini hubungannya sama client server. Tapi mayoritas komponen yang kalian buat akan butuh use client ini kalau misal kalian pakai fitur-fitur React kayak kayak use state, use effect, dan sebenarnya banyak banyak hal yang membuat kalian harus naruh use client di atas ini. Kalau enggak nanti akan error. Tapi tenang aja, errornya nanti
kalau misal kalian lupa ngasih, errornya bakal kelihatan kok. Kasih use client di bagian atas. Ini nggak akan aku jelasin sekarang karena penjelasannya panjang dan ini buat advance. Tapi kalau kalian mau cari nanti bisa. Pokoknya kasih ini aja di komponen-komponen kalian. Kalau misal pas nggak dikasih nggak error ya nggak apa-apa. Kalau ternyata error tinggal kasih aja. Oke, terus di sini aku pakai namanya React Hooks yang udah dijelasin pas Genix kemarin. React Hook yang pertama use state. Nah, di sini uh, buat menyimpan data dari postnya dan default value-nya adalah array kosong. Terus aku juga mau nyimpen state lain yang nge-track apakah proses ambil data dari API itu tadi sedang loading atau enggak. Kemudian aku juga nge-track apakah ada error atau enggak. Nah, itu 3 data yang mau aku simpan. Ada post, loading, sama error. Nah, terus di sini aku pakai hook use effect yang kalau kalian ikut Genix kemarin udah dijelasin juga yang fungsinya untuk ngelakuin proses apa ya, nggak harus fetch API, nggak harus ambil data dari API, tapi istilahnya semua function atau apapun yang kalian taruh di sini di dalam use effect akan jalan pertama kali pas halaman atau komponen itu dibuka dan akan jalan lagi tergantung dari uh, dependensi yang kalian kasih. Jadi istilahnya dia adalah hook yang untuk ngeran sesuatu secara otomatis kayak gitu. Nah, pada case ini tuh use effect ini aku pakai buat ngeran proses fetch atau fetch itu adalah proses nge-request dari API. Nah, di sini ya ini kayak ini pernah diajarin di Genix awal-awal dulu juga cara nge-fetch dan ini apa base URL. Jadi karena URL ini bakal dipakai di komponen-komponen lain juga untuk mencegah typo. Di sini URL-nya aku simpan sebagai satu variabel tersendiri. Jadi di sini ini juga nggak ada peraturan dari Next.js atau React, tapi di sini aku mau taruh di folder konstan karena ini adalah konstanta atau akan jarang berubah. Kayak nggak ada proses apapun di front end kita yang akan merubah URL ini kecuali kalau dari backend ganti ya. Nah itu makanya dia akan konstan di semua halaman. Makanya kenapa aku taruh di konstan. Selain API, di sini juga bisa kalau mau nyimpen data konstan yang lain. Misal apa ya? Kayak contohnya ya pokoknya data-data yang jarang berubah itu bisa ditaruh di konstan. Nah kalau udah aku di sini kan aku panggil nih. Habis itu ya udah jadi di sini aku nggak harus nulis lagi, tinggal itunya sesuai yang didokumentasi tadi. Misal di sini slash slash API slash booking, ya udah tadi aku taruh slash API slash booking. Nah, tapi kalau di contoh ini berhubung ini slash post, akhirnya aku taruh slash post. Nah, terus ini bakal di bawahnya akan ada eh, kayak kode-kode yang istilahnya kalau dijelasin pasti panjang, tapi ini kayak sebenarnya eh, ini cara nge-fetch. Jadi kayak emang agak nggak jelas, tapi ya kayak gini. Jadi di sini kita cek dulu kalau responsnya oke, baru kita kita ambil JSON-nya karena kan respons itu pas kita nge-fetch itu datangnya nggak langsung data kita doang kan. Ada hal-hal lain kayak contohnya IP address dari pengirim, terus apalagi ya banyak hal lah pokoknya. Nah, kita mau ambil datanya doang, kita mau ambil JSON-nya doang. Nah, itu kayak gini caranya. Terus habis itu aku masukin datanya ke state kita, set post. Nah, ini kenapa data.data? Ini tuh sebenarnya tergantung banget sama API yang disediain sama tim backend kamu.
Kalau di sini kan emang ya, di sini aku ada gini nih, ada 3 yang aku kasih di API, data, message, sama status. Nah, tapi yang aku mau serve atau aku mau sajiin cuma datanya doang. Berarti aku di sini aku harus kasih dot data dulu. Misal aku mau nge-serve pesannya, message-nya, ya udah di sini aku gini. Nanti yang di-serve bukan postingannya tapi pesan dari API-nya kayak gitu. Habis itu set errornya aku kosongin karena siapa tahu eh, sebelumnya lagi error. Maksudnya sebelumnya ada pesan error gitu. Nah, else kalau misal responnya nggak oke, di sini ya udah aku set errornya sebagai ini biar nanti yang ditampilin ini kayak gitu. Nah, terus habis itu karena ini loadingnya defaultnya true, di sini kalau udah selesai aku false. Nah, catch ini itu fungsinya mirip sama yang else di sini, tapi ini tuh dua dua error yang berbeda. Kalau misal di sini di else ini dia error karena responsnya nggak oke. Jadi responsnya udah masuk, tapi ternyata nggak oke. Contohnya di sini adalah buat kayak API-API yang dia harus login dulu, kayak yang protected istilahnya. Nah, di situ kan responnya tetap masuk tuh, tapi yang dikasih bukan datanya, tapi pemberitahuan kalau oh kamu harus login dulu gitu. Nah, dia masuknya di sini. Sedangkan catch ini dia buat nangkap error yang datangnya dari server. Maksudnya kayak itu bukan error yang dikasih sama tim backend kamu, tapi kayak oh ternyata API-nya down. Nah, itu nanti masuknya di sini. Kayak gitu. Ya, ini kurang lebih cara ngegunain API di React. Nah, terus kalau udah dapet, kan aku udah ngeset postnya nih. Tapi ada kemungkinan juga error dan masuk sini. Jadi aku nggak ada post. Nah, gimana itu? Terus ada kemungkinan juga loadingnya nggak selesai-selesai. Nah, itu caranya gimana? Kita di sini bisa pakai if-else statement. Nah, eh, React itu kalau kalian dengerin, aduh, kalau kalian ingat penjelasanku pas Genix, kan dia itu ngelakuin sesuatu yang namanya re-render ya. Re-render itu apa? Jadi kayak tiap ada perubahan dalam halaman, dia akan ngulang. Jadi contohnya kayak di sini nih. Kalau misal internet kalian lambat atau kalian bisa perhatiin di sini tuh sempat ada loading dulu, dan dia ganti ke pos ini. Nah, itu artinya dia ngelakuin proses re-render dari yang awalnya loading, pas datanya sampai, karena kan nge-fetch data butuh waktu. Nah, jadi loading dulu, terus kalau loadingnya selesai baru nampilin ini. Dan itu sebenarnya itulah namanya re-render. Jadi itu tadi yang ya perubahan pada state juga bisa menyebabkan re-render. Nah, maksudnya Mas Fikri itu kayak ini nih. Kan ini padahal di sini kan if is loading, aku nge-return ini. Nah, terus habis itu anggap aja is loadingnya jadi false karena ternyata loadingnya selesai. Dia akan re-render ulang. Jadi balik lagi kita dari awal sini, kayak pas kita nge-run function di suatu bahasa pemrograman, kan itu di-run dari paling atas. Nah, itu ya udah tek 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 tek. Nah, tapi use effect ini bisa aja dia nggak akan keran ulang, tergantung sama ininya. Yang dia cuman keran sekali, dan tergantung sama yang dikasih. Ini bisa kalian baca lagi di dokumentasi use effect. Tapi pokoknya pas re-render bisa aja use effect ini nggak keran ulang, ternyata is loadingnya udah false. Berarti kan kita if statement ini kan dilewati. Terus kita masuk ke if statement kedua. Apakah ada error? Kalau misal nggak ada error, if ini dilewatin. Nah, berarti kita tinggal ke yang terakhir. Nah, kalau nggak ada error dan loadingnya udah selesai, ya udah kita akan nyajiin eh, komponen React-nya. Dan ini
Ini tuh ya fitur JavaScript di mana dia kan post ini adalah array kan, array array of item. Nah, map ini itu untuk nge-iterate array itu tadi dan tiap item di array itu tadi kamu mau tampilin sebagai apa. Di sini mau aku tampilin sebagai komponen li. Terus kan tiap ini kan punya data. Jadi di array of object ini tiap objek kan punya ID, title, body dan kawan-kawan. Nah, di sini juga bisa aku akses nih ID-nya, habis itu title-nya. Misal aku mau ngeakses nama dari autornya juga bisa. So posted by. Nah, tapi itu itu lagi ya, balikin lagi kamu lihat ke API-nya. Di sini apa? Di sini author kan. Berarti post titik author titik name. Set, set. Bentar ya. Belum aku run dev. Pokoknya data-data yang ada di API ini semuanya bisa kamu akses dan kamu tampilin caranya kayak gini. Mau ID-nya kamu akses, body-nya kamu akses, title-nya kamu akses, ini tergantung sama isi dari API-nya. Nah, di sini tadi kan aku mau mengakses itunya. Jadi kayak gini. Itu cara berinteraksi dengan API. Nah, terus ini kan kamu kan ngambil data dari API. Maksudnya eh, datanya datang dari API, terus kamu sajikan. Terus gimana kalau case-nya kamu yang mau ngirim data ke API? Kayak di sini itu proses login. Kan datanya dari kamu, email sama password-nya. Nah, itu gimana? Nah, ini bisa kamu lihat contohnya di halaman login. Halaman login, sama kayak tadi aku pakai komponen juga. Terus pas komponen eh, proses kirim datanya itu ada di komponen login form ini. Login form. Nah, di sini sama juga aku pakai is client. Jangan lupa ya, biasanya soalnya ada error-error gara-gara lupa pakai is client. Buat ini aja penjelasan singkat aja, maksudnya ini tuh, jadi komponen ini itu dijalankan pada browser pengguna, bukan pada server yang menyajikan, kayak gitu. Nah, ini juga panjang banget, tapi di sini aku sengaja buat kayak gini, biar dia eh, istilahnya include semua kemungkinan yang kalian butuhin. Kayak bukan hanya cara ngirim datanya, tapi cara ngevalidasi datanya juga. Dan nah ini juga tanpa library sama sekali. Jadi sebenarnya itu lagi enaknya React, banyak banget ekosistemnya, library banyak banget. Dan aku nggak, aku kayak nggak terserah. Misalnya kayak aku ngebebasin kalian mau pakai library, mau nggak pakai library terserah senyamannya kalian. Tapi di sini aku kasih contoh yang nggak pakai library. Nah, di sini kan proses login kan eh, mulai dari ngisi, ngirim, terus kalau misal nggak ada isinya juga ada proses validasi nih. Ini tuh semuanya ada di sini. Mungkin yang aku aku jelasin dikit kayak tadi. Yang pertama, eh, ya udah ini sama sama React komponen dan aku mau nyimpan state-state mulai dari aku mau nyimpan emailnya, aku mau nyimpan passwordnya, aku mau nyimpan error kalau ada, dan aku mau nyimpan loadingnya, apakah dia lagi loading atau enggak. Terus aku juga mau pakai ini, salah satu fitur dari Next.js yang fungsinya untuk berpindah halaman. Habis itu, kan eh, pas user ngetik email kan, aku mau dapat value-nya nih.
Jadi pas user ngetik email di input, aku mau email tersebut kesimpan di sini. Nah, itu proses itu di mana? Prosesnya itu di inputnya masing-masing. Nah, misal di sini nih kita lihat. Nah, ini sebenarnya ya salah satu fungsi React yang aku sama Mas Fikri belum sempat jelasin sih kemarin. Apa udah ya? Tapi agak kurang gitu kayaknya. React tuh bisa kayak eh, HTML biasa yang kayak gini, bisa kamu masukin sama JavaScript. Jadi di sini tuh contoh ini kan on change sama dengan kayak gini. Ini tuh artinya setiap ada tulisan yang ganti di input email, dia akan kesimpan sebagai state email. Jadi on change, tiap change, data ini akan ditangkap dan disimpan ke state email. Nah, target value ini tuh kayak udah ketentuannya dari JavaScript. Dan kalau kamu mau akses value-nya dari input ini tuh harus gini dulu, titik target titik value. Buat ngevisualisasiin, kalau misal aku di sini taruh state email, nah terus aku tulis di sini. Nah ini kan dia ikut ganti nih, karena tiap on change, tiap ada perubahan di input ini, dia akan nge-render dan update state-nya kayak gitu. Itu aku terapin di semua input. Terus kan berarti kalau anggap aja user udah selesai ngisi, kan berarti tinggal dikirim tuh. State-nya udah tersimpan dan tinggal dikirim. Caranya gimana? Nah, ini kalau kalian pernah belajar HTML juga, di form kan ada namanya on submit tuh. Jadi tiap submit form apa yang dilakukan. Nah, ini juga bisa dipasang sama fungsi JavaScript. Jadi tiap button ini dipencet, yang type-nya submit, dia akan ke submit dan fungsi handle submit akan dijalankan. Apa fungsi handle submit? Nah, fungsi handle submit ini, kalau kalian lihat di sini ada dua fungsi nih, handle login sama handle submit. Bedanya apa? Nah, di sini jadi aku pisah jadi dua fungsi. Handle submit ini buat kita handle dulu nih data-data yang dimasukin sama user udah benar belum? Udah sesuai keinginan requirement belum? Nah, kalau udah baru kita handle proses fetch-nya, proses loginnya. Kalau belum, ya udah kita bakal validasi di sini. Nah, di sini ini tuh fungsi JavaScript biasa, kayak ini bukan fungsi React, ini fungsi JavaScript. Maksudnya kayak ini pun kalau mau di-run di JavaScript JS biasa juga bisa. Yang fungsinya dia nerima dua parameter. Jadi kayak aku mau satu fungsi yang gunanya untuk ngevalidasi ini kayak oh kalau misal email terus kalau misal kosong aku mau nge-return errornya. Kalau misal yang formatnya nggak sesuai email aku mau return error. Pokoknya kayak validasi-validasi yang dibutuhin. Di sini panjang dari password juga aku masukin. Kayak gitu. Nah, aku panggil di sini, dan kalau dia return error, aku cek di sini. Kalau ada error, aku mau manggil set errors. Jadi, error itu kan juga harus disimpan nih. Kalau yang di contohku yang sebelumnya kan dia cuma sekedar tulisan tuh. Tulisan gini doang. Nah, ini juga salah satu fitur dari React, dia data yang disimpan itu nggak harus string. Di sini aku simpan sebagai objek biar lebih gampang nge-manage-nya. Dan ini nggak berlaku untuk error juga. Kalau misal di sini email sama password mau kalian simpan sebagai objek, nggak dibedain gini, itu bisa banget. Nah, di sini aku set errornya. Habis itu, nah ini kan kalau ada nih, kalau ada error. Aku set errornya. Kalau nggak ada, aku kosongin errornya. Terus baru aku mulai loadingnya. Aku panggil fungsi loginnya. Nah, async sama await ini ya kayak yang udah diajarin di Genix, fungsi yang asinkronus harus dipasangin async sama await. Nah, di proses login ini mirip sama yang tadi pas kita get all post, tapi bedanya ini itu post request.
Post request itu apa. Jadi kalian harus baca juga ini namanya HTTP request. Jadi kalau kalian pas buka suatu halaman website ini, eh, website apapun lah, itu kalian merequest sesuatu ke server. Dan tiap request itu beda-beda. Kalau kalian buka gini biasa, ini tuh kalian namanya get request atau mendapat sesuatu. Kalau kalau kalian anggap aja login gini, itu namanya ada kemungkinan itu post request kalau kalian kirim sesuatu. Dan ada banyak selain get dan post yang semuanya ada artinya. Post. Nah, ini kalian bisa research juga. Nah, di sini buat login, ternyata si pembuat API di sini aku nentuin sendiri kalau di API aku maunya post. Dan di sini bakal ada teman backend kalian juga bakal nentuin post atau get atau yang lain. Nah, sebenarnya di sini dia login maunya post. Ya udah kalian kasih metodenya sebagai post. Terus header ini kalau ini juga biasanya akan ditulis di sini butuh atau enggak. Kalau di sini pas aku membuat API kebetulan aku eh, butuh, ya udah dikasih. Dan body itu isinya adalah data apa sih yang dikirim. Nah, data yang dikirim itu harus dijadiin string dulu. Kan di sini dia masih dua state yang berbeda ya, dua state yang berbeda dan harus dijadiin satu dulu. Di sini aku ngejadiin satunya kayak gini. Ini sebenarnya bisa ditulis kayak gini sih. Sama aja kayak kalau nulis kayak gini. Ya, sama aja kalau nulisnya kayak gini. Cuman aku tadi nulisnya kayak ini sama aja kayak nulis kayak ini. Jadi ini kan objek JavaScript nih. Nah, buat biar apa data itu bisa dikirim lewat server, dia harus jadi string dulu. Itulah gunanya JSON stringify. Nah, ini sama aja kayak yang tadi. Ada catch, ada if else. Aku review lagi. Kalau if else di sini, ini tuh buat ngecek apakah responnya oke atau enggak, ada error atau enggak. Jadi responnya udah masuk. Sedangkan yang di catch di sini, kalau ternyata ada masalah di di server. Jadi kayak nggak ada respon yang masuk sama sekali. Nah, di sini case-nya kelihatan nih. Apa sih bedanya catch sama else di sini? Nah, kalau else di sini itu gini, kalau proses login yang kemungkinan dibalikin sama backend apa? Kan bisa aja email sama passwordnya ternyata nggak ada di database tuh, salah. Atau enggak, passwordnya salah. Nah, itu kan si backend harus mengembalikan sesuatu pesan. Nah, disinilah fungsinya else ini. Responnya masuk, tapi dia nggak oke. Masuknya ke else. Kalau yang catch, dia anggap aja ternyata servernya lagi down dan pas ngirim nggak balik apa-apa. Nah, itu catch yang dijalanin. Nah, kalau ternyata nggak ada error, login benar, kredensialnya benar, dia sama kayak yang kita tadi, tapi bedanya di sini. Nah, ini tuh salah satu fungsi yang harus kalian ingat juga, tapi ini sebenarnya ini udah agak advance sih, tapi kebetulan karena kalian dapat toolbank, jadi kan kalian ada fungsi login nih. Fungsi login itu biasanya dia mengembalikan suatu token. Nah, kayak gini nih. Fungsinya itu apa sih token? Nah, kan anggap aja gini nih. Orang login di suatu website, tapi pas dia tinggal, dia close halamannya, pas dia balik lagi, dia kan masih, pastinya kan dia masih pingin akun dia masih terlogin. Nah, itulah fungsinya sama orang backend dikasih suatu token. Jadi biar maksudnya itu biar di front end token ini bisa kita simpen dan user yang pas nge-close ini kan dribble aku udah ke login nih. Kalau aku close dan aku balik lagi,
dia nggak akan clock out. Nah, itu karena ada token yang kesimpan. Itulah fungsi token. Nah, di sini di backend aku juga aku kasih fungsi token kayak gitu. Nah, terus kan otomatis harus disimpan tuh tokennya. Nah, tapi ini nyimpennya bukan pakai state biasa. Nah, kalau kalian lihat di sini, set token itu dia, meskipun namanya set token, dia tuh bukan termasuk dari salah satu state-nya. Karena use state ini sifatnya adalah dia nggak tersimpan. Dia dia eh, bukan nggak tersimpan ya. Maksudnya dia bisa nyimpan selama halaman itu nggak di close atau nggak di refresh. Kayak gini nih. Aku kan nyimpen gini. Ini kan berarti tadi tersimpan di state email kan. Tapi kalau aku refresh, dia hilang. Errornya juga hilang. Karena dia itu adalah state. Dan state itu nggak akan tersimpan kalau ada perubahan halaman yang kayak gitu. Nah, terus set token ini apa loh? Set token ini itu kalau kalian eh, cari sumbernya di mana, dia itu adalah suatu library yang bernama fungsi-fungsi yang ngeran suatu library yang namanya JS Cookie. Jadi ini tuh adalah library yang kayak nah itu tadi kan token pas di close harus tetap ada tuh pas balik lagi. Cara nyimpennya gimana? Salah satu cara nyimpennya adalah menggunakan cookie. Cookie itu adalah suatu mekanisme yang dibuat oleh ya orang-orang pembuat web ini yang fungsinya adalah menyimpan lah kayak kalian bisa lihat ya juga cookie itu apa. Dan selain cookie itu sebenarnya banyak mekanisme cara biar data yang tersimpan itu pas halaman di close itu tetap ada. Kayak contohnya local storage dan session storage dan lain-lain. Kalian bisa cari keywordnya kayak gini. Nah, ini kayak persis data itu artinya kayak ya itu tadi nyimpen suatu data tapi itu bukan nyimpen data ke database. Tapi maksudnya nyimpen data di front end kita. Itu artinya persis data. Nah, kalau udah tersimpan di sini ini aku ngikutin dokumentasi dari library-nya aja. Kalau udah tersimpan kan berarti aman kan kayak aku mau close juga nanti datanya tetap ada. Habis itu aku arahin ke dashboard. Nah, kayak gitu artinya dari fungsi ini. Nah, kalau buat apa namanya? Contoh dari cookies-nya tadi kayak gini nih. Anggap aja aku login. Aku login, habis itu ini cara lihat cookies ini kayak gini. Ini sebenarnya nggak harus tahu juga sih. Nah, di sini kan ini kamu bisa lihat cookies, local storage, session storage, index DB. Ini tuh kayak storage-storage di front end yang bisa kamu manfaatin. Nah, di sini kebetulan aku pakai cookies nih. Ini kan dia masih kosong nih. Pas aku login dan berhasil, dia akan kesimpan nih. Nih ada value-nya kayak gini. Jadi pas aku close atau aku refresh, kayak aku refresh deh. Aku refresh, aku close aja. Aku close, aku buka lagi. Nah, dia tetap dalam posisi ke login. Itulah fungsinya eh, token ini kayak gitu. Nah, ini kayak ya cara melakukan pengiriman data ke API. Sekalian cara membuat proses login. Nah, terus kalau ini udah clear, harusnya kalian kayak seenggaknya buat fitur-fitur yang sederhana gitu udah bisa lah. Fitur menyajikan data, fitur nge-add data, fitur login, registrasinya udah bisa. Nah, yang selanjutnya ini agak advance nih. Anggap aja dari requirement kayak gini. Kalau misal nggak dia posisinya nggak ke login, kayak MyITS ya. MyITS kan aku harus login dulu kalau mau ke classroom kan.
Kayak dia kan kalau belum login kan dia bakal dilempar ke halaman login, nggak bisa buka Classroom. Nah, di sini kan ada kemungkinan klien juga minta kayak gitu. Jadi kayak misal dia toolbank deh. Kalau dia belum login, dia kan harusnya nggak bisa masuk ke itunya kan. Kayak dia nggak bisa ngechat orang, dia harus login dulu. Nah, contohnya di sini aku juga kayak kasih contoh. Misal nih, dia kan nggak ke login nih, tapi aku mau masuk ke dashboard. Nah, dia bukan masuk ke dashboard, tapi dia malah dilempar ke halaman login. Itu namanya adalah apa ya, protected road. Ini, nah ini kalau misal kalian mau belajar lagi nanti, namanya protected road atau private road atau ya istilahnya melindungi halaman dari orang yang tidak diinginkan atau orang yang belum login. Nah, caranya itu gimana? Di sini juga ada contohnya. Tadi kan halaman dashboard tuh, contohnya. Pas, Jadi langsung aja kita ke contohnya di halaman dashboard. Halaman dashboard. Nah, di sini eh, kalau di halamannya langsung sebenarnya bisa aja. Cuman kalian harus berarti kasih use client-nya di sini. Nah, tapi di sini karena aku ingin proses tersebut terjadi di dalam komponen, jadi ya udah proses itu aku masukin di komponen profil. Nah, komponen profil ini tadi mirip sama eh, yang post list tadi. Jadi intinya aku ngambil data, aku ngambil data. Nah, tadi kan sempat loading tuh. Aku ngambil data user yang terlogin kayak gitu. Nah, mungkin sebelum aku masuk yang cara ngelempar tadi, aku bahas ini dulu. Ini tuh mirip sama post list, bedanya cuma satu. Ini itu adalah data yang dilindungi juga. Eh, kok lempar? Bentar. Ini adalah data yang dilindungi juga. Jadi kayak si pembuat API ini bisa aja dia merapin suatu mekanisme di mana kayak data-data yang sensitif, kayak ini nih, get all payment. Kan kalau post ini aku bisa lihat semua nih. Aku bisa lihat semua. Karena dia ya udah dia bukan data yang sensitif. Tapi kalau misal kayak gini nih, get all payment kan sensitif tuh. Kayak gimana kalau yang ngelihat data tersebut cuma bisa orang tertentu. Nah, itu biasanya API ini dilindungin sama orang backend. Pakai namanya token. Nah, token yang sama kayak yang kamu dapetin pas login tadi. Jadi anggap aja suatu data user cuma bisa diakses oleh user itu sendiri. Nah, itu biasanya sama orang backend harus masukin token. Nah, jadi di profil ini itu case-nya kayak tadi di backend aku buat biar yang bisa ngeakses ini orang yang udah login aja. Nah, jadinya dia kan butuh token nih. Ya udah, tadi kan aku udah ngeset token tuh. Di sini aku ambil tokennya yang udah di set tadi. Dan ini karena dia datanya itu tersimpan, terpersis, dia nggak akan hilang. Jadi meskipun udah di close dan dibuka lagi, di sini tokennya tetap ada. Dan setelah aku ambil tokennya, aku simpan di suatu variabel. Di sini aku pakai is effect lagi nih. Nah, nah ini yang ngelempar tadi. Langsung aja aku tulisin di sini. Kalau misal tokennya nggak ada, berarti kan dia otomatis dia belum login kan kalau tokennya nggak ada. Nah, di sini aku lempar ke halaman login. Ini artinya router.push itu dia ya nge-push ke halaman tertentu. Aku lempar ke login. Nah, kalau misal ternyata tokennya ada, di sini baru aku mau fetch data dari profilnya. Dan di sini bedanya cuma satu. Di sini dia butuh header authorization yang berupa token itu. Nah, dan di dokumentasi API kalian atau kalau kalian tanya teman backend kalian pasti nanti dia kasih tahu uh, butuh authorization nggak? Kalau butuh berarti harus dikasih kayak gini. Terus habis itu ini proses yang sama, cuman kalau error, aku nggak mau nampilin error. Kalau error kan berarti
dia ada kemungkinan dia belum login kan. Karena kalau API dilindungi dan dia masuk tanpa token, dia akan kembalikan error juga. Nah, jadi ya udah aku nggak mau nampilin pesan error, tapi langsung aku lempar juga. Contohnya kayak gini nih. Ya pokoknya nggak usah aku kasih contoh, kalian coba sendiri aja di laptop kalian. Kalau ini dihilangin, meskipun kalian udah login, tapi nanti tetap bakal dilempar. Dan ya udah, ini kayak proses yang sama kayak tadi. Oh ya, ini juga kayak salah satu alternatif dari if else. Kalau tadi kan if else satu-satu tuh, if error tampilin error, return error, if loading tampilin loading. Nah, di sini aku pakai namanya ternary operator. Ternary operator ini adalah uh, JavaScript yang apa ya, kayak if else tapi diperpendek. Nah, di sini itu kalau if else kan uh, if conditionnya true berarti dijalanin yang true, else berarti false-nya dijalanin. Nah, ini tinggal ditulis kayak gini. Jadi ini kalau aku baca yes, if is loadingnya sama dengan true, aku mau tampilin ini. Else if kalau misal ada kalau loadingnya ternyata false, terus aku cek lagi kalau profil datanya ada, baru aku tampilin. Kalau enggak, aku tampilin sebagai null. Nah, ini kayak, mungkin dibaca nggak enak banget. Jadi, ini preferensi kalian mau pakai if else kayak yang tadi, atau mau pakai yang kayak gini. Itu kayak kayak login, kayak profil tadi. Itu sama aja sebenarnya. Hmm, udah sih sebenarnya. Terus ya mungkin buat belajar. eh, Sebenarnya eh, ini kan tadi bisa nge-add data nih, buat nge-add data, nge-add post maksudnya, tapi kan dia nggak bisa ngedit sama nge-delete. Nah, sebenarnya di API aku udah aku siapin gitu, kayak endpoint buat nge-delete atau itunya, update-nya. Cuman sebenarnya nggak ada dokumentasinya sih, jadi agak susah juga. Nah, terus juga hal lain tentang React sama Next.js ini, dia itu uh, unopinionated ya, udah aku pernah jelasin dulu. Dia nggak ngasih eh, cara kayak oh kayak gini tuh harus kayak gini, kayak gini harus kayak gini, enggak. Ini benar-benar terserah kalian. Makanya nanti mungkin pas kalian nge-explore code base ini, kalian nemuin hal-hal yang nggak konsisten dari kodeku. Itu karena emang ini tuh eh, ini tuh bukan template gitu, kayak aku nulis sendiri dan ini ter apa namanya sesuai sama pemahamanku tentang gimana caranya ngelakuin sesuatu. Jadi kalau kalian lihat di internet juga orang nggak pasti caranya kayak gini. Dan itu kayak wajar gitu. Jadi kalian pintar-pintar aja cari tutorial atau belajar dan kalian terserah kalian dan selama nggak error ya fine-fine aja. Contohnya contoh contoh tadi yang kayak gitu. Nah, di sini kan aku fetch-nya taruh di sini nih. Aku fetch-nya taruh di sini terus aku panggil di bawahnya sini. Gimana kalau misal oh ini panjang banget ternyata fungsinya terus aku mau ngepisahin UI logic sama bisnis logikku gitu. Misal kayak gitu, aku nggak mau ini di sini. Nah, di sini aku juga kasih contoh di ini di komponen buat nge-add post. Nah, ini kan udah panjang banget nih komponennya. Jadi pas setelah datanya tervalidasi, daripada aku tulis langsung di sini fungsinya, mau aku pindah di folder lain buat proses fetch-nya. Nah, itu nggak apa-apa banget. Jadi di sini aku pindah di folder service sebagai file postservice.js. Jadi anggap aja kalian ada CRUD, create, update, delete gitu. Kan itu fungsinya mirip-mirip. Dan anggap aja itunya sama. Anggap aja bengkel yang bengkel yang di-create, yang di-update, yang di-delete. Nah, misal kalian mau jadiin satu di sini, terus nanti di komponennya tinggal dipanggil kayak gini, itu boleh banget. Nah, ini kan tinggal diimport, terus dipanggil.
Nah, itu boleh banget kayak gitu. Itu terserah kalian dan seenaknya kalian gitu, kayak sesuai preferensi aja. eh di sini juga ada contoh-contoh lain yang kayak post by ID, register. Nah, itu bisa kalian baca-baca. eh Ya, mungkin itu sih tadi penjelasan tentang repo ini. Bentar, mesti nge-record kan. Eh, Itu penjelasan tentang repo ini. Versi terdeploy-nya ini. Kalau kalian mau fork sendiri bisa, mau pull bisa, kayak kalian explore, kalian tambah-tambahin bisa, belajar pakai ini silahkan. Nanti linknya aku kasih di WA juga. Ya, mungkin itu sih dari aku. Mungkin eh, Mas Fikri mau nambahin nggak? Kalau dari aku udah sih cukup sih. Sama paling ini aja sih. Mungkin kalian masih agak bingung lah dengan beda tadi apa maksudnya use client, ada yang nggak pakai use client. Mungkin aku kayak ngejelasin konsepnya sedikit aja sih. Jadi di Next.js 13 ini ada yang namanya istilahnya itu server komponen sama client komponen. Nah, jadi bedanya itu apa? Jadi simpelnya gini, kalau kalian pengen website kalian itu banyak berinteraksi dengan user, contoh kayak pakai escape, contoh simple aplikasi pakai escape itu kan aplikasi counter ya. Misal kalian tekan tombol plus itu dia aplikasi nambah-nambah terus. Nah, itu kalian harus pakai use client karena itu namanya client komponen. Jadi client komponen ini apa? Client komponen ini itu kayak dia itu benar-benar banyak membutuhkan inilah JavaScript untuk interaksi sama user kayak DOM, virtual DOM gitu. Nah, beda sama server komponen gitu. Server komponen itu kalau dari server dikirim ke klien, dikirim ke browser, itu udah langsung kayak ya kayak indeks HTML biasa aja jadinya gitu. Itu kayak untuk jadi sebenarnya di Next.js 13 ini sih usaha sebisa mungkin perbanyak menggunakan server komponen. Tapi kalau misalnya ada aplikasi yang berinteraksi dengan user, bagus dia buat di komponen tersendiri, pakai use client, baru dia taruh di parent yang menggunakan server komponen. Itu sih, simple ya. Ya itu aja sih kalau dari aku. Mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu guys, tanya aja sih. Iya, eh, saya tadi jujur itu tadi benar-benar kayak langsung di satu malam belajar yang kayak itu tadi kayak kayak gitu tuh aku belajarnya lama banget sih. Nah, ini kalian aku jelasin langsung gini harusnya wajar sih kalau bingung dulu. Oh ya Mas, aku mungkin mau nanya, Iya. itu kalau di Next bedanya pakai function biasa sama arrow function tuh ada bedanya nggak sih Mas? Kayak tujuannya gitu atau sama aja? eh, itu benar-benar pure preferensi doang. Kayak jadi Oh, mau pakai function biasa bisa, mau pakai const arrow function bisa. oke Mas. Buat toolbank sendiri yang kayak itu sebenarnya meskipun nggak aku contohin di sini, tapi kayak yang itu ya, kan nanti kalian ada sistem role kan, sistem pemilik bengkel sama user. Nah, itu eh, ya sebenarnya konsepnya mirip sama if else yang tadi itu. Nanti pastinya di backend kalian bakal dikasih informasi tentang seorang user itu dia adalah bengkel atau user biasa. Nah, yaudah tinggal kalian kasih if else saja kayak if user biasa yang ditampilin halaman buat user biasa. If bengkel yang ditampilin halaman untuk bengkel. Ya, itu kayak konsepnya mirip. Eh, Dia kalau masalah API ini perbanyak komunikasi sama backend aja sih guys. Kayak banyak tanya lah sama orang backendnya ini buat apa, fungsinya buat apa. Misal kalau ada input, ini inputnya tipe datanya mintanya gimana gitu. Atau ya perbanyak komunikasi lah ini sama backendnya. iya, bisa ngurangin miskom juga sih. Soalnya ini bisa aja ya, kan teman backend kalian juga masih belajar. Jadi kita masih nggak tahu kayak
dokumentasi yang bakal mereka kasih itu apakah selengkap ini atau enggak gitu. Bisa aja kayak kurang lengkap dan kalian bingung gitu. Saya kan biasanya di dalam dokumentasi itu juga dikasih tahu sih, udahan data apa aja sih yang diperluin. Di sini dia contohnya kalau login itu dia cuma butuh email sama password. Terus anggap aja register. Register butuh email, name sama password. Nah, kalau misal nggak dikasih tahu, maksudnya nggak dikasih di dokumentasinya kan kalian bingung. Nah, itu kalian sering-sering aja tanya ke backend kalau misal nggak ada di dokumentasinya. Juga responnya juga. Kan kalian nggak tahu nih, oh yang mau aku set di state itu gimana cara ngaksesnya. Siapa tahu nggak di dalam data, siapa tahu di luar. Jadi nggak harus data titik user titik email, nggak harus gitu. Nah, itu kan kalau tanpa dokumentasi yang jelas, kalian yang bingung sendiri kan. Jadi eh, ya sering-sering aja eh, apa komunikasi sama anak backend-nya. Mungkin itu sih tadi kayak kayaknya itu ya itu aja yang mau kita jelasin kayak jadi mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung aja. Kalau misal udah clear atau belum kepikiran pertanyaan bisa kita akhirin. Dari aku masih belum ada sih Mas. Mungkin nanti pas ongoing kali ya Mas. Iya, oke. Kalau dari Pelangi gimana? Masih sama sih Mas. Nanti belajar lebih banyak lagi. Kalau ada nanti aku tanya. Oke, oke. Kalau gitu mungkin ya